Halo pemirsa, apa kabar Anda? Anda kembali menyaksikan UB News kali ini bersama saya, Ida Ayu Dewi. Sejumlah berita seputar Universitas Brawijaya telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Berikut UB News selengkapnya. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan kuliah tamu di hadapan mahasiswa Universitas Brawijaya. Khofifah mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif sebagai agen perubahan, ikut peka terhadap isu sosial dalam kunjungan perdananya ke UB sebagai menteri. Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, kali pertama mengunjungi Universitas Brawijaya usai dilantik Oktober lalu. Hadirnya Khofifah di Universitas Brawijaya sebagai pembicara kuliah tamu dengan tema Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Rasa Kepedulian Sosial di Gedung Samanta Krida. Rektor Universitas Brawijaya beserta guru besar turut hadir dalam kuliah tamu ini. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Khofifah menjelaskan pentingnya social entrepreneurship untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Social entrepreneurship menjadi solusi bagi pengusaha untuk ikut membantu pengentasan kemiskinan melebihi program corporate social responsibility yang menurutnya hanya sebatas sumbangan tidak kepada pemberdayaan masyarakat miskin. Selama ini saya dengar beberapa bulan ini beliau belum pernah ke kampus yang khusus memberi kuliah tamu. Baru kali inilah beliau berkenan hadir karena saking rasa cintanya para mahasiswa Brawijaya. Mungkin pertama kali di Indonesia yang memperhatikan tentang mahasiswa difabel. Jadi kami punya mahasiswa difabel jumlahnya 55 mahasiswa. Dan prestasinya luar biasa para mahasiswa kita yang difabel ini. Para mahasiswa diharapkan dapat melihat peluang untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki dalam setiap permasalahan sosial. Mahasiswa diharapkan pula membantu program percepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah melalui bidang ilmu masing-masing. Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Khofifah ingin memberikan nilai lebih, tidak hanya memberi bantuan saja, namun memberikan keamanan sosial, serta memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tugas Menteri Sosial antara lain adalah menetapkan kriteria fakir miskin. Selain itu, dalam hal pemberdayaan, Menteri Sosial menilai para penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Ada perhatian khusus yang akan diberikan untuk para penyandang disabilitas dalam penyerapan tenaga kerja. Berinvest di situ, maka ini bagian dari social entrepreneurship yang mesti ditanamkan kepada mereka, apakah penyandang disabilitas atau warga binaan atau panti asuhan dan seterusnya. Jadi ada rencana sekarang bahwa di setiap
Penyandang disabilitas akan diberikan pelatihan dan monitoring langsung agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sosialnya hanya mengandalkan dinas sosial Pemprov, mengandalkan Kementerian Sosial, rasanya dari kemungkinan kita bisa melayani harapan masyarakat. Saya dari Yanti, saya ingin bertanya pada Ibu Menteri Kofifa. Jadi tadi dari pemaparan Ibu ada rencana program untuk terkait dengan teman-teman disabilitas. Nah, saya melihat dengan pemaparan Ibu tadi bahwa teman-teman difabel ini akan diberikan suatu tempat hingga mereka mandiri. Sementara saya melihat di lapangan itu masih belum ada banyak beberapa di mana mereka juga ingin terlibat bukan hanya sebagai objek, sehingga yang tadi saya lihat seperti teman-teman difabel ini sebagai objek dalam pembangunan. Nah, bagaimana Ibu melibatkan teman-teman difabel ini juga untuk berkontribusi di masyarakat, tidak hanya sebagai objek. Kemudian saya juga ingin memaparkan terima kasih kepada Bapak Rektor Pak Sri dan juga Pak Ainur yang telah menyetujui pendirian sebuah organisasi kemahasiswaan Universitas Brawijaya yang bernama Formapi, yang di sini kami untuk pergerakan mahasiswa difabel di sini dan kampus Universitas Brawijaya untuk mengajarkan teman-teman, memberikan pengalaman buat mereka dalam berkontribusi di masyarakat mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, jadi bagi kami bagaimana supaya tidak hanya terjadi di Universitas Brawijaya bahwa teman-teman juga turut berkontribusi sebagai aktor, tetapi dan tidak juga hanya sebagai objek, melainkan menjadi aktor yang turut berkontribusi. Nah, bagaimana dengan nasional program itu? Jadi tidak hanya sebagai objek saja, melainkan juga sebagai aktor. Saya berarti terus mendengar Bahwa koordinasi seluruh program penanganan kemiskinan mestinya di Kementerian Sosial itu sekarang kita baru mengerangkakan. Undang-undang ini selama ini belum berjalan seperti diktum yang ada di regulasi itu. Secara khusus, Khofifah meminta kepada akademisi Universitas Brawijaya untuk ikut menyumbang validasi data masyarakat miskin di Kota Malang. 1, 2, 3 dilibatkan di situ, saya berproses juga di situ. Harapannya adalah Hal ini guna mempermudah bantuan sosial yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial sehingga bantuan tepat sasaran bagi yang membutuhkan. dengan dikeroyok oleh misalnya KUKM-nya di situ, kalau dia agronya bagus, pertaniannya di situ, Menteri Perumahan Rakyatnya di situ, Menteri Pendidikannya di situ, Menteri Kesehatannya di situ, maka desa ini sebetulnya potensial untuk menjadi role model desa produktif. Wali Kota Malang Muhammad Anton melalui Dinas Sosial telah menyiapkan program pengentasan kemiskinan serta memperhatikan penyandang disabilitas. Pemirsa, Brawijaya menerima kedatangan dari Wali Kota Malang Abah Anton dan kini tepat di samping saya setelah menghadiri kuliah tamu yang dihadiri langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Apa kabar Abah? Baik. Ya. Abah, jika melihat dengan adanya bahwa Jawa Timur masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, program konkret dari pemerintah Kota Malang seperti apa, Abah? Ya, jadi kalau Malang sendiri, ya, memang kita lihat dari penduduknya saja yang 900.000 itu masih sekitar 4,6%. 4,6% ini bidikan kami bagaimana kita akan mengurangi angka kemiskinan itu. Sebetulnya kita sudah melakukan satu pembinaan khusus ya. Kita sudah bersama-sama dengan 32 perguruan tinggi untuk menangani membina dari penduduk yang memang perlu bantuan itu, baik dari yang miskin, pengangguran, dan semuanya itu.
Nah, inilah dari 32 perguruan itu mereka memberikan pembinaan di kelurahan-kelurahan dan kami membackup untuk masalah dananya. Itu yang kita lakukan dalam pengurangan itu. Tapi namun harapan pemerintah memang dalam setiap tahun, bahkan kemarin tahun 2013 itu sudah 5,20, sekarang sudah 4,6, itu lumayan. Jadi kami terus menekan bagaimana kemiskinan itu terus menurun, dan tentunya hari ini saya sangat bangga sekali dengan adanya kuliah umum oleh Ibu Menteri. Tentunya ini menambah semangat tersendiri, bahkan mereka akan memberikan apresiasi khusus Kota Malang, nanti akan dijadikan satu proyek pilot projectnya, itu di mana nanti dari Korea itu sekarang telah menangani tentang sebuah pembinaan dan investasi yang akan diberikan oleh mereka dalam menanggulangi kemiskinan itu. Iya. Selanjutnya Abah, kemiskinan ini berkaitan erat dengan pengangguran. Kemudian kita punya PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Ini bagaimana, sejauh mana peran pemerintah untuk menampung teman-teman yang penyandang disabilitas? Iya, jadi sekarang ini pemerintah tidak boleh menutup diri bahwa ternyata mereka itu ya, saudara-saudara kita dari difabel ini ternyata kemampuannya juga tidak kalah gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, bahkan Pemkot sendiri sudah ada sebetulnya dari pegawai PNS yang difabel ya kan gitu. Namun masih jauh dari harapan lah. Tapi saya yakin lah kemampuan mereka ini kan sangat bagus. Jadi saya harapkan pemerintah itu lebih memperhatikan mereka lah, paling tidak ke semuanya. Nah, tadi sudah bilang memang sangat miris kalau mereka hanya sebagai objek saja ya. Tadi dikatakan begitu. Lebih baik memang mereka harus ikut bersama-sama terjun ke masyarakat, paling tidak bahwa mereka bisa gitu loh ternyata kan gitu. Mampu menunjukkan dirinya ya. Pada kesempatan ini, Khofifah memberikan penghargaan khusus untuk mahasiswa disabilitas berprestasi yang telah menorehkan prestasi dalam skala nasional maupun internasional. Universitas Brawijaya berbangga karena setelah dilantik pada bulan Oktober lalu, ini yang merupakan kali pertama kunjungan dari Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Jokowi JK, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau hadir di samping saya. Apa kabar Ibu? Selamat datang di Brawijaya. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ibu, seperti kita tahu bahwa tugas Ibu semakin berat. Ya, kemudian data BPS pada tahun 2014 bulan Maret menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan hingga 28 juta. Kemudian apakah peran dari mahasiswa sendiri Ibu untuk menjadi agen perubahan, bisa menjadikan perubahan sosial bagi masyarakat? Ya, sebetulnya sangat banyak yang bisa dilakukan mahasiswa. Jadi 15,5 juta penerima kartu perlindungan sosial itu kan tanpa pendampingan. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota setempat, kemudian teman-teman mahasiswa melakukan pendampingan, mereka diberi data siapa saja yang ada di wilayah-wilayah dekat kampus mereka yang menerima program kartu perlindungan sosial kemarin atau sekarang KKS, kartu keluarga sejahtera, supaya mereka bisa menggunakan dana yang diterima itu untuk kegiatan-kegiatan produktif. Ya. Kemudian Ibu, kalau kita tahu bahwa mahasiswa sendiri juga aktif di politik, melihat sepak terjang Ibu di bidang politik begitu luar biasa. Ada saran khusus untuk para mahasiswa Ibu? Saya rasa masing-masing di antara kita punya fokus, punya atensi, punya mungkin talenta yang masing-masing bisa memberikan maksimalisasi kinerjanya. Jadi tidak harus semua masuk ke areal politik, tapi bahwa dunia-dunia profesi membutuhkan tingkat keberpihakan. Apakah mereka yang masuk di pertanian, masuk di kelautan, mereka yang masuk di dunia medical doctor misalnya,
mereka yang jadi ekonom, mereka yang masuk fakultas hukum. Saya rasa mereka memberikan pengabdian terbaik di bidangnya, itu sudah akan sangat membantu bagaimana sinergi untuk melahirkan sebuah bangsa bermartabat gitu ya. Lagi Ibu, core bisnis dari dinas dari Kementerian Sosial adalah pengentasan kemiskinan. Kita tahu Jawa Timur cukup tinggi Ibu ya, di samping provinsi lain. Kira-kira apa yang bisa diberikan kepada Ibu untuk agar para akademisi, para profesor kita, para mahasiswa kita dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah? Ya, saya rasa public-private partnership ya. Public-private partnership ini baru di launching September 2011 di New York, dan tentu harapannya adalah keterbukaan antara pemerintah dengan kalangan akademisi dan private sector lainnya, komunitas, untuk bisa membangun pemetaan secara fair. Jadi kalau petanya itu tidak cukup fair ketika melakukan pendataannya, ketika melakukan pemetaannya, ketika menentukan target dan sasarannya, saya khawatir bahwa program-program ini bisa misaddress. Jadi orientasi yang seringkali masih muncul asal anggarannya terserap misalnya, sehingga produktivitas dari seluruh proses pemberian bantuan sosial seringkali itu dinomorsekiankan gitu ya. Oleh karena itu yang sekarang dikembangkan di Kementerian Sosial adalah bagaimana social charity ini adalah entry point dari proses untuk membangun social empowerment, dan ini akan menjadi bagian dari upaya untuk membangun kemandirian dan produktivitas masyarakat. Optimis berapa lama Bu? 2015 ini seluruh UPT di Kementerian Sosial sudah harus berubah. 2015 saya sudah mengundang pimpinan UPT untuk melihat bagaimana sebetulnya kita menjadikan UPT panti sosial di lingkungan Kementerian Sosial itu menjadi bagian yang terukur untuk bisa melihat capaian-capaian pada upaya melahirkan kemandirian dan produktivitas seluruh warga binaannya. Masyarakat ekonomi ASEAN udah 2015 akan kita hadapi Bu. Bagaimana kita udah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini? Apakah sudah siap Indonesia? Sangat terlambat kalau kita cerita untuk kegiatan yang mestinya kita siapkan udah 10 tahun lalu. Jadi ASEAN Economic Community ini kan sebenarnya dari tahun 2000 ya, kita sudah menandatangani kesiapan itu mestinya 14 tahun yang lalu. Tapi sepertinya kita baru melakukan siap-siap itu 2 tahun terakhir, bahkan mungkin 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita melihat bahwa ini ada free flow of services, free flow of skill labor, ya mudah-mudahan kita masih cukup kuat untuk bisa berkompetisi dengan pasar kerja yang mungkin akan diserbu oleh negara-negara lain. Kalau untuk Malaysia mungkin tidak ke Indonesia karena gajinya lebih bagus di Malaysia. Singapura juga tidak akan ke Indonesia kecuali untuk GM ya. Tapi untuk sektor lain yang saya menangkap kemungkinan bisa dari Filipina, dari India, yang memang mereka punya skill tersertifikasi cukup rapi gitu. Saya rasa kita juga harus berkejaran dengan lembaga sertifikasi kita, apakah mereka yang di layanan publik di bidang kesehatan, apakah mereka di layanan perhotelan. Sertifikasi ini kan sepertinya dunia yang baru tersosialisasikan. Terakhir Ibu, Brawijaya punya PSLD, Pusat Layanan Disabilitas. Kemudian apa harapan Ibu untuk PSLD Brawijaya? Ini sebetulnya bisa menjadi semacam center dari layanan peningkatan kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas. Jadi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu kan kita punya Balai Braille. Jadi Balai Braille itu kita menyiapkan seluruh bahan yang bisa menjadikan para tunanetra bisa mengakses apakah itu layanan pendidikan atau layanan keagamaan. Tapi kan disabilitas ini banyak hal ya. Apakah mereka yang tunadaksa, tunawicara. Jadi kalau ini berbasis kampus, maka harapannya dia bisa menjadi center dari kemungkinan berbagai upaya meningkatkan kemandirian dan produktivitas para difabel. Setelah tadi wawancara singkat saya bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pengentasan permasalahan sosial memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Mahasiswa sebagai agen perubahan
bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar, diharapkan dapat memberikan pemikiran solutif untuk pemerataan dan percepatan program-program pemerintah. Ida Ayu Dewi, Sukana dan Andik melaporkan untuk UBTV.